Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Pada hari ini kita masih membahas bab 13 dengan tema Allah Pembaharu Kehidupan. Kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa kita itu harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Hidup yang lama adalah hidup yang berpusat kepada diri sendiri, yang merasa diri benar, yang merasa diri paling baik. Itulah cara hidup yang lama yang harus kita tinggalkan. Dan kita diperbarui seperti kerinduan hati Tuhan. Supaya kita diperbaharui hidup kita menerima hidup baru dengan cara perubahan cara berpikir. Cara berpikir yang lama harus kita tinggalkan. Dan kita terima cara berpikir yang baru, yaitu dengan iman. Kita percaya akan firman Tuhan dan percaya bahwa keselamatan tidak dapat diusahakan dengan perbuatan baik, tidak dapat diusahakan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya dengan kasih karunia Tuhan, hanya dengan anugerah kita bisa menerima keselamatan dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini kita akan saksikan dua buah tayangan pendek. Yang pertama yaitu ilustrasi tentang metamorfose, perubahan ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat menggambarkan kehidupan yang lama, karena ulat itu sering membuat badan kita menjadi gatal, dan kita tidak nyaman dengan adanya ulat. Tetapi ketika ulat itu menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, itulah gambaran hidup kita diperbarui oleh kasih Tuhan. Kalau kita meninggalkan cara hidup yang lama dan kita menerima Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi indah, di mana orang-orang yang dekat dengan kita akan merasa diberkati. Kemudian tayangan yang kedua adalah renungan tentang pertemuan Nikodemus, seorang pemimpin agama, dengan Tuhan Yesus. Bagaimana Nikodemus ini bergumul, bagaimana saya bisa menerima keselamatan, bagaimana saya bisa dapat hidup yang kekal, bagaimana saya bisa masuk surga. Itu adalah pergumulan Nikodemus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia boleh mendapatkan jawabannya, yaitu dia harus berubah menjadi ciptaan yang baru, di mana cara berpikir yang lama ditinggalkan dan menerima cara berpikir yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita saksikan kedua tayangan ini. Kupu-kupu adalah binatang yang indah. Mereka hidup bergerombol dengan warna-warni yang memukau. Tapi tahukah Anda bahwa kupu-kupu berasal dari bentuk ulat yang menakutkan? Berikut adalah proses bagaimana kupu-kupu terbentuk. Tahap pertama. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun-daun pada tanaman. Tahap kedua, telur akhirnya menetas, ia tumbuh jadi larva. Tahap ini sering atau biasa disebut dengan ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah makan daun. Karena ulat memiliki tubuh kecil, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman baru. Karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin ia dimakan. Ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Tahap ketiga, tahap pupa adalah salah satu tahap paling keren dalam kehidupan kupu-kupu. Begitu ulat selesai tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat maksimal, ulat membentuk diri menjadi pupa. Tahap ini juga dikenal sebagai kepompong.
Tahap keempat, ulat telah melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa. Ia akan muncul kembali jadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu masih harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap. Kemudian mulai terbang. Tahap ini biasa terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam. Kupu-kupu akan menguasai diri dan akan mencari makan dan pasangan untuk bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun. Siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal lagi dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah ungkapan, yaitu lahir baru. Nah, suatu malam seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Rabi, guru, kami tahu engkau betul-betul diutus oleh Allah." Kenapa? Karena orang-orang yang lain, pengajar-pengajar yang lain gak bisa buat mujizat seperti yang kau lakukan. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, ya, orang itu, "Kamu gak bisa masuk kerajaan Allah loh kalau kamu gak lahir baru." Maksudnya bagaimana sih? Nah, kata Nikodemus kepadanya dalam ayat yang keempat, "Loh, bagaimana mungkin orang dilahirkan lagi kalau dia sudah tua? Masa dia mengecil lagi jadi bayi masuk rahim ibunya terus lahir kembali?" Nah, lalu Yesus menjawab kepada Nikodemus, ini bukan begitu maksudnya, itu kan ungkapan. Angin bertiup dari mana dia datang, dari mana dia pergi, ya, mau kemana kamu juga nggak tahu kan? Nah, maka lahir baru itu sebetulnya sebuah ungkapan yang mengatakan sebuah konsep. Ya, kalau orang itu masih berpikir bahwa dia bisa selamat, bisa ke surga dengan perbuatan baiknya dia katakan bisa menghapuskan dosa, maka itu sebuah konsep yang tidak akan membawa manusia sampai ke surga. Manusia ya seringkali tanpa sadar berpikir bahwa dia bisa ke surga dengan usahanya sendiri. Saya pernah menceritakan dalam sebuah perumpamaan, kalau hidupnya manusia itu seperti sebuah mangkok, soto ayam di dalamnya itu adalah perbuatan baiknya, mau dihidangkan kepada Tuhan, tapi di tengah jalan ada kotoran tikus masuk dari langit-langit, masuk ke sop atau soto ayam itu. Maka kotor kan, itu melambangkan dosa. Satu dosa sudah membuat semua makanan nggak diterima. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita menambahkan 3 sendok kuah, 3 potong sayur, kotoran itu nggak akan hilang. Saudara sekalian, maka kita lihat bahwa perbuatan baik kita sebanyak apapun tidak mungkin bisa menghapuskan dosa. Apalagi saya sendiri mengakui hidup saya ini seperti semangkok kotoran yang mungkin ada sedikit sayurnya atau sedikit makanannya. Hidup seperti ini nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus sedang berkata kepada Nikodemus untuk mengubah konsep berpikirnya, bahwa dia bisa ke surga bukan karena usahanya sendiri, tetapi anak manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, disebut sebagai anak manusia, ungkapannya, yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya, dengan demikian ketika orang percaya, sadar, terbuka pikirannya, oh, aku selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menebus aku, bukan karena perbuatan baikku. Maka orang itu bisa yakin demikian. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang berbicara dalam hatinya. Roh Allah sendiri yang meyakinkan dia dan membuat dia mengerti. Dan peristiwa kesadaran ini disebut sebagai lahir baru. Bagaimana orang sadar sepenuh-penuhnya bahwa dia nggak berdaya tanpa Tuhan. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, itu makanan dibuang, dicuci bersih, diberi makanan yang baru. Itulah sebabnya Alkitab berkata, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Inilah arti ungkapan lahir baru. Alami perubahan konsep berpikir, metanoia, perubahan pikiran. Anutlah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam kehidupan kita, dan itulah yang menuntun perbuatan, perkataan, dan keputusan kita. Itulah lahir baru. Tuhan memberkati. Nah, siswa-siswi kelas 10, saya berharap kedua tayangan tadi akan menolong kita semua untuk mengerti bahwa Allah menghendaki setiap orang mengalami pembaruan.
cara berpikir kita harus terus diselaraskan dengan pikiran Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa berkenan kepadanya. Untuk memelihara cara berpikir yang baru, kita harus setiap hari menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat pikiran kita akan terus diperbarui sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang penuh dengan kesabaran menantikan kami supaya kami berubah daripada cara berpikir yang lama menerima cara pandang yang baru. Bapa, kami mau sambut akan pembaharuan yang Engkau lakukan bagi kami yang percaya kepadamu. Biarlah hidup kami yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan ataupun ketidakpuasan, kami mau tinggalkan dan kami terima cara berpikir yang baru. Kami mau terima cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati.